perbincangan masalah hukum musik ini memang menarik. Walaupun memang saya katakan ini pembahasan yang cukup berat dan sensitif ya. Terutama setelah munculnya statement dari Al-Ustadz Adi Hidayat di beberapa potongan video beliau yang menyebutkan bahwa ada salah satu surat di dalam Al-Quran itu yang bernama surat Asy-Syu'ara. Kalau secara harfiah ya kalimat Asy-Syu'ara itu artinya adalah para penyair. Namun oleh beliau, Ustadz Adi Hidayat menyebutkan Asy-Syu'ara itu juga bisa berarti pemusik gitu. Nah, statement inilah kemudian dibantah dan dijadikan sebagai bahan perdebatan terutama dari kalangan teman-teman Salafi. Nah, sebenarnya tadi pertanyaan kita, apakah memang hukum musik dan alat musik itu sudah dianggap ijma tentang keharamannya sehingga tidak boleh lagi terjadi perdebatan, atau sebenarnya masih menyisakan beberapa bagian di dalam permasalahan musik itu yang masih diperdebatkan atau diijtihadkan tentang haram dan halalnya atau tentang boleh dan tidaknya. Namun demikian teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang memang harus kita sepakati terkait masalah musik. Yang pertama, bahwa seorang yang mencintai musik dengan kecintaan yang sangat dalam itu sulit untuk bertemu dengan Al-Quran. Artinya dalam sebuah tubuh, dalam satu badan kita ini sulit untuk menyatukan antara cinta musik dan cinta Al-Quran. Maka ketika pilihannya adalah mau cinta musik atau cinta Quran, maka semua kita akan sepakat sebagai seorang muslim, kita akan lebih mengedepankan cinta kepada Al-Quran. Itu poin pertama. Kemudian terkait masalah hukum musik, memang ada ranah yang jelas haram, tidak boleh diperdebatkan lagi dan sudah masuk dalam kategori ijma, yaitu semua musik yang disertai dengan syair-syair, lirik lagu yang mengarah pada perbuatan dosa. Baik perbuatan dosa itu bentuknya pornografi atau seksualitas, kemudian mengajak orang untuk berbuat maksiat, mabuk-mabukan, berbuat judi, dan semua kemaksiatan yang ada disebabkan oleh adanya musik, maka tidak ada satupun ulama yang mengingkari tentang keharaman musik yang seperti itu. Artinya kalau Ustadz Adi Hidayat mengatakan ada musik yang boleh, tentu yang dibahas bukan dangdut koplo, bukan tentang musik rock yang mengajak untuk ngedrak misalkan untuk minum-minuman keras atau untuk obat-obatan terlarang, tentu tidak seperti itu. Tapi yang menjadi pembahasan kita pada poin ketiga ini adalah tentang perbedaan pandang para ulama tentang musik yang tidak menyebabkan syahwat, yang tidak melalaikan, yang tidak menjadikan kita terdorong untuk melakukan perbuatan maksiat. Nah, nanti ini pembahasannya memang cukup kompleks. Salah satu pembahasannya adalah tentang alat musik itu sendiri dan efek samping setelah musik itu diperdengarkan. Ada sebagian ulama yang menyebutkan yaitu haram mutlak. Oke. Ada juga yang menyebutkan yaitu bisa makruh, tergantung efeknya seperti apa. Ada yang menyebutkan itu nanti bisa masuk dalam kategori mubah. Dia hukum netral, dianggap sunnah tidak, dianggap wajib tidak, dianggap haram juga tidak. Ada juga nanti yang masuk dalam kategori sunnah mustahab gitu. Hal ini sebagaimana yang dibincangkan oleh para ulama dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau memerintahkan orang yang melakukan walimatul urs atau walimah menikah itu untuk memukul rebana atau aduf. Dan ini hadis dijadikan sebagai dasar dan sekaligus menjadi bukti bahwa tidak semua alat musik dan musik itu haram. Karena buktinya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang justru oleh para ulama dianggap ini bagian dari sunnah untuk memainkan rebana dan yang semisalnya untuk menjadi penanda bahwa di situ ada hubungan pernikahan yang sah. Kenapa demikian? Karena memang orang berani untuk mengiklankan atau untuk mengumumkan adanya pernikahan itu sebagai pembeda antara hubungan seksual yang tanpa menikah dan adanya hubungan seksual yang diawali dengan akad nikah yang sah. Maka disitulah adanya kesunahan untuk memukul, membunyikan rebana. Nah, rebana ini juga bagian dari alat musik gitu.
Nah, nanti kita coba akan lihat di kitab Al-Mawsu'ah tentang beberapa pendapat ulama terkait masalah tersebut. Mari kita lihat. Di dalam kitab ini disebutkan al-hukmu taklifi, tentang hukum taklifi terkait alat musik. Al-ma'azifu minha ma huwa muharramun kadzatil autar wan nayyar wal mazamir wal ud wat tunbur war rabab. Ada sebagian alat musik itu yang diharamkan, seperti alat musik yang memiliki fungsi atau cara memainkannya dipetik seperti gitar. Ada juga alat musik yang ditiup seperti mazamir, seruling, dan ada juga alat musik yang digesek seperti biola. Ini termasuk yang diharamkan. Intinya ini saat pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wa minal ma'azifi ma huwa makruh. Ada juga alat musik itu yang dianggap makruh. Kaduf seperti rebana. Al-musannaj lirijal inda ba'dil hanafiyati wal hanabilah, yaitu rebana yang dimainkan oleh kalangan laki-laki menurut pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Nah, tafsilnya atau penjelasannya wa minha, nanti ada penjelasan lengkapnya, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini memang ada pendapat yang diperdebatkan gitu. Kemudian yang ketiga, wa minha ma yakunu mubahan. Ada juga alat musik itu yang sifatnya mubah, netral. Katubuli ghairil lahwi, seperti drum band yang tidak menjadikan orang terlena. Tidak ada syahwat di situ, tidak buat orang lupa sholat misalkan. Mislu tubulil ghazwi awil qafilah, seperti drum band yang ada untuk peperangan atau untuk penyemangat pasukan atau kafilah. Inda ba'di fuqaha il Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah. Ini menurut sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan yang terakhir, keempat, wa minha ma yakunu isti'maluhu manduban aw mustahabban qadar biddufi fin nikahi riranihi. Jadi ada juga justru alat musik itu yang sunnah, dianjurkan untuk dibunyikan dan dimainkan seperti dalam kondisi pernikahan, yaitu sunnah untuk membunyikan musik-musik seperti rebana gitu. Itu disunahkan dalam acara walimatul urs. Fungsinya apa? Untukkan kepada khalayak bahwa di situ ada hubungan laki-laki perempuan yang sedang disahkan dalam pernikahan yang sah. Karena nanti alat musik yang dibunyikan itu sekaligus untuk penanda bahwa ada loh hubungan seksual laki-laki perempuan itu yang dianggap sebagai zina. Dan kalau orang zina secara nalar, dia tidak akan pernah berani mengumumkan. Nah, karena pernikahan ini adalah hubungan laki-laki perempuan yang dibolehkan oleh syariat, maka umumkan sekalian biar tidak menimbulkan fitnah bahwa laki-laki perempuan itu sudah sah menjadi suami istri. Nah, salah satu cara mengumumkannya itu adalah menggunakan alat musik, yaitu membunyikan rebana dan yang semisalnya. Nah, ini pendapat indaba antil fuqaha. Ini menurut sebagian besar ulama. Wa fi ghairin nikah min munasabatil farah wasurur fil jumlah indal ba'd. Atau dalam kondisi-kondisi momentum yang lain seperti kita sedang merayakan apa yang dibolehkan oleh syariat selama tidak ada unsur syahwat, tidak ada unsur lahwi, tidak ada unsur kemaksiatan yang lainnya. Intinya dalam kondisi kita suka, senang, maka boleh memainkan alat musik yang dengan catatan kita sebutkan tadi. Intinya bahwa permasalahan musik itu memang permasalahan yang rumit dan masih terus diperdebatkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab.